semuanya, terutama hatinya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini, ya? Wow, ini memang untuk merubah sesuatu itu, mengubah sesuatu itu nggak gampang. Yang sudah menjadi biasa itu sudah melekat gitu kayaknya. Pagi ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Saya mau sampaikan firman Tuhan yang apa ya, istilahnya tahun ini kan kita belajar tentang yang namanya rebuild ya. Kita belajar tentang rebuild yang menjadi tema kita rindu, kita berdoa supaya kita boleh terus dibangun di dalam Tuhan, supaya kita boleh terus berakar dalam Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya mau kita lihat lagi ya. 2024 ini kita mulai dengan tema ini dan mengakhiri tahun ini menjelang akhir tahun. Oh, ini kayaknya dekat sekali ya, udah mau menjelang akhir tahun. Tadi pagi saya pilih-pilih baju, ternyata tanpa sadar istri saya ambil baju merah, saya juga ambil baju merah. Terus pas dilihat ditaruh mau disetrika, loh ini kayak udah mau Natal aja ya pakai baju merah. Enggak jadi deh, simpan aja buat Natal bajunya, ganti. Nah, tapi saya mau ajak kita boleh kembali lagi supaya kita bisa mengingat kembali ya. Terlebih bulan lalu kita merayakan 22 tahun anniversary dari gereja ini gitu. Saya percaya ini ada satu momen yang Tuhan mau bawa kita untuk boleh kembali kepada siapa diri kita, apa yang Tuhan mau untuk lakukan lewat diri kita, kenapa kita ada di sini, dan kita bisa maksimal di dalam Tuhan. So, 2024 tema kita rebuild dan ada 3 poin yang utama, yaitu kita mau revisit our foundation, kemudian kita mau reinforce our structure and then renew our commitment. Kita mau benar-benar kuatkan lagi nih fondasi kita bangun, struktur kita kuatkan lagi. Dan kemudian dalam lebih spesifiknya apa, ada sebuah komitmen yang kita perlu ambil kembali di hadapan Tuhan, kita perlu kuatkan kembali ya di dalam Tuhan. Jadi pagi ini saya mau share satu firman Tuhan yang saya beri judul yaitu recommit. Ini judul firman Tuhannya. Recommit itu adalah kira-kira commit again atau berkomitmen kembali. Nah, ini satu saya nggak tahu kalau ada kata yang lainnya, tapi kita ini perlu belajar untuk menguatkan kembali komitmen kita. Kenapa? Karena komitmen kita itu seringkali kalau namanya komitmen ya itu kan bisa pudar ya. Itu bisa hilang. Gitu. So sebelumnya, jadi komitmen itu apa? Kalau dikatakan kita recommit, kita berkomitmen kembali, kita benar-benar memberikan komitmen lagi. Komitmen itu apa? Komitmen itu kira-kira sebuah janji atau tekad untuk kita memberikan diri kita. Kalau dikatakan kita memberikan diri kita, itu berarti kita memberikan apakah itu waktu kita, tenaga kita, atau uang kita, tubuh dan jiwa kita, perasaan dan pikiran kita berikan terhadap seseorang, atau bisa kita berikan terhadap sesuatu hal, kepada perusahaan misalnya, atau kepada keluarga, atau kepada gereja kita berkomitmen, atau kepada kesehatan kita komitmen untuk hidup sehat, untuk makan sehat. Nah ini banyak nih, kita bisa komitmen juga terhadap sebuah tindakan, bahwa saya mau berbuat baik, saya tidak mau marah-marah lagi tahun ini, misalnya seperti itu, terhadap perkataan dan lain sebagainya. Nah itu adalah sebuah komitmen gitu. Jadi komitmen itu ada satu tindakan yang nyata yang menjadi follow up, yang menjadi tindak lanjut dari apa yang ada di hati kita, di mana kita mau memberikan diri kita untuk kita benar-benar terikat komitmen terhadap itu tadi ya, apakah seseorang, sesuatu hal atau organisasi mungkin dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ketika seseorang menikah, dia kan berjanji ya. Dan janji itu dia memberikan sebuah komitmen gitu, bahwa aku akan setia sampai maut memisahkan kita. Nah ini perlu di dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan pernikahan seringkali kita tahu bahwa gak gampang, ada yang namanya masalah, ada yang namanya godaan, ada yang namanya tantangan. Untuk itu kita perlu memperbaharui istilahnya komitmen kita. Kita mengingat kembali komitmen kita, itu namanya recommit gitu, kita komitmen lagi gitu. Kenapa? Karena ya sebagai manusia kita dipengaruhi oleh banyak hal nih. Tapi kita melihat kembali janji yang sudah kita buat di awal. Bahwa
dalam konteks pernikahan misalnya, ini kita komitmen untuk setia sampai maut memisahkan kita. Jadi itu bukan sampai uang memisahkan kita, bukan sampai orang lain memisahkan kita dan lain sebagainya, tapi sampai maut memisahkan kita gitu. Nah, demikian juga sebenarnya waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita ini kan memberikan diri kita kepada Tuhan, betul ya? Tuhan, kau masuk dalam hidupku dan aku memberikan diriku. Tadi kita nyanyi, kita berikan jiwa kita berikan hati kita berikan yang terbaik. Wah, kayaknya kalau saudara masih ingat waktu pertama kali lahir baru, ketemu Tuhan, itu sepertinya ada gairah yang luar biasa tuh. Wah, komitmen yang tinggi sekali yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, tapi again, dalam waktu ke waktu ya sangat wajar dengan apa yang terjadi, kita memang bisa kehilangan atau pudar komitmen kita. Nah, untuk itu kenapa kita perlu memperbaharui, kita perlu komitmen lagi, perlu di-renew. Tadi kalau di dalam visi kita tahun ini ya, yaitu renew our commitment. Kita perbaharui komitmen kita. Jadi perlu dikuatkan nih, supaya pada akhirnya kita bisa maksimal dalam apa yang Tuhan sebenarnya sedang berikan atau Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Gitu. Kadang-kadang komitmen kita terhadap Tuhan itu menjadi pudar karena kita memberikan komitmen terhadap hal yang lain itu lebih dari komitmen kita terhadap Tuhan. Yang mana seharusnya terbalik. Maka dari itu kita perlu mengingatkan diri sendiri, kita perlu mengingat kembali, melihat kembali, kita perlu revisit lagi, kita perlu kuatkan lagi, kita perlu perbaharui lagi komitmen kita. Kalau saudara lihat hari-hari ini nih komitmen ini jadi satu hal yang langka. Enggak banyak orang yang mau hidup atau masuk di dalam yang namanya komitmen. Apalagi ya ini sebenarnya bukan di sini aja tapi banyak ya. Udahlah kita sama-sama aja lah. Pernikahan tuh apa sih? Cuma it's just a paper, orang sini bilang gitu ya. Enggak, pokoknya ya sama-sama saling cinta. Dalam arti apa? Enggak mau masukin dalam namanya komitmen. Kayaknya kalau kerja bisa bebas, pasti milihnya bebas gitu. Kalau komitmen kan berarti, oh iya kamu harus datang segini, oke saya setuju. Saya mau datang setiap hari jam segini dengan jam segini, saya memberikan ini. Itu yang namanya komitmen. Tapi banyak orang kayaknya pengennya bebas gitu. Komitmen menjadi satu hal yang tidak dianggap penting, tidak dihargai atau tidak disukai. Karena memang sinful nature kita, secara alamiah kita karena dosa, kita ini mau menjadi orang yang bebas mengikuti perasaan kita. Mengikuti apa yang enak menurut kehidupan kita. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang mau sukses, dia perlu yang namanya komitmen, betul ya? Orang mau sukses, dia perlu memberikan diri dia perlu memberikan sebuah komitmen yang kuat terhadap satu hal. Saudara nggak bisa, misalnya bulan ini bekerja di satu tempat, nanti bosen lah, bulan depan pindah ke tempat yang lain, bosen, bulan depan pindah lagi ke tempat yang lain. Gitu. Ini kemarin ada teman main badminton saya 20 tahun anniversary tempat kerja di Lin ya. Wah saya lihat, saya pas ketemu sama dia kemarin, saya bilang waduh selamat ya, gak gampang loh 20 tahun, bener gak? 20 tahun tetap berada di satu tempat, terus-terusan. Wah kalau dibilang mungkin di tengah-tengah perjalanan ada gak tawaran gaji yang lebih besar? Mungkin ada gitu, betul ya? Ada nggak yang lain-lain? Misalnya, wah berat jauh ke sana, snow, wah mesti hampir 1 jam jalannya. Bisa nggak? Wah ini 20 tahun nggak gampang loh. Tapi itulah yang dinamakan contoh yang namanya komitmen. Apapun yang terjadi, saya tetap gitu. Saya tetap. Nah jadi ada hal-hal tertentu di mana kita memang harus memberikan komitmen kita. Ini bukan berarti, sekarang nggak boleh pada pindah kerja gitu, enggak ya. Kita cari opportunity yang lebih baik, ya it's okay gitu. Tapi ada satu hal yang kita mau belajar pagi ini, yaitu kita recommit, kita komitmen kembali kepada siapa, yaitu kepada Tuhan kita. Nah saya akan bahas dalam 1 bulan ini tentang komitmen, kita lebih dalam lagi dalam komitmen, karena ini satu hal yang penting. Saya lihat bahwa kalau kita punya sebuah komitmen terhadap Tuhan, maka kehidupan kita di area yang lain itu akan menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena komitmenmu terhadap hal-hal yang lain itu tidak akan menjadi penting ketika engkau tidak memberikan komitmenmu yang terbaik kepada Tuhan. Dalam arti apa? Komitmen terhadap Tuhan itu satu hal yang utama. Kalau sama Tuhan aja kita nggak bisa komitmen, wah yang lain jangan harap kita bisa komitmen. Sama Tuhan yang nggak bisa kelihatan aja kita nggak bisa komitmen, betul nggak? Apalagi sama yang kelihatan
gitu. Yang ya nggak kelihatan lebih parah lagi itu. Aduh Tuhan, kita nggak bisa komitmen. Kita pikir bahwa ya udahlah casual aja lah dalam kekristenan. Nah ini akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah saya mau ajak kita lihat kenapa sih kita perlu berkomitmen. Kenapa sebagai orang percaya kita memberikan komitmen kita. Kita nggak bisa casual gitu dalam kekristenan, dalam mengikut Tuhan, dalam menjadi murid Tuhan. Kita nggak bisa casual. Yang pertama kita mesti lihat bahwa Tuhan ini memberikan teladan yang luar biasa. Bahwa dia adalah Tuhan yang komitmen sama kita. So our God is a committed God. Wah ini luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen terhadap kita. Kita lihat dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi but God demonstrates His own love for us in this. While we were sinners, Christ died for us. Saudara lihat, Yesus dia komitmen terhadap kita. Bapa di sorga komitmen terhadap untuk mengasihi umat manusia. Jadi manusia berdosa nih, manusia berbuat salah. Manusia kalau dikatakan dosa itu satu hal yang menjijikkan sebenarnya. Tapi karena Bapa di sorga mengasihi manusia begitu luar biasa, dia komitmen, dia mau menyelamatkan umat manusia. Sampai apa? Yang terbaik pun diberikan, Yesus Kristus. Dan komitmen Tuhan itu diberikan bukan ketika kita lagi baik, tetapi ketika kita masih berdosa. Wah, saya percaya ketika engkau sebelum menikah pasti kondisinya baik gitu. Atau melihat pacar dulu itu karena kondisinya baik. Nggak mungkin ngeliat orang jelek, terus ini sikapnya begini, ini karakternya begini, terus saya mau nikah sama kamu, kan nggak mungkin ya. Tapi Tuhannya luar biasa loh. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jelek, waktu kita masih tidak bisa apa-apa gitu. Tapi Tuhan komitmen, aku mau menebus kamu, aku mau mengasihi kamu. Apapun kondisi kamu, justru gitu. Aku mau memberikan diriku untuk kamu supaya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Yesus mati di kayu salib. Yesus memberikan dirinya, Yohanes 3 ayat 16 kita tahu firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita nih yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world. Itu artinya setiap kita nih. That He gave His only Son. One and only Son. Waduh kalau kita bayangkan, kita renungkan firman Tuhan ini satu tindakan yang kalau tidak ada komitmen yang tinggi, tidak ada kasih yang tinggi, wah ini gak akan bisa terjadi nih. Saudara lihat bahkan di dalam perjalanan Yesus, di dalam setiap hari-hari dia terus berkomitmen sampai dia mati di kayu salib. Dia didera, dia disiksa, bukan hanya tubuh tapi perasaan dia ditinggalkan. Tapi kenapa? Dia tahu bahwa aku mau komitmen terhadap rencana Bapa di sorga, menyelamatkan umat manusia dan setia sampai mati. Jadi saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Dia komitmen. Dia menunjukkan bagaimana komitmen itu seharusnya. Dalam hari-hari ini kita lihat bahwa Tuhan setia. Tuhan setia, kita berdosa lagi, kita bersalah lagi. Tapi Tuhan tetap komitmen sama kita. Selama kita datang kepada Dia, kita mengaku dosa kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tuhan menerima kita. Dia seperti Bapa yang menunggu dalam satu ilustrasi yang anak yang hilang gitu ya. Anaknya pergi, foya-foya dan lain sebagainya. Setiap hari bapaknya pergi. Kalau mungkin di sini dia pergi ke jalan, dia liatin tuh ke kanan ke kiri. Anak saya pulang gak ya? Anak saya pulang gak ya? Setiap hari Tuhan menantikan kita. Kenapa? Karena komitmen akan kasih-Nya begitu luar biasa buat setiap kita. So, Tuhan ini memberikan sebuah teladan buat kita sebenarnya anak-anak Tuhan. Murid-muridnya. Bagaimana komitmen itu seharusnya kita berikan. Dan ketika Tuhan memberikan itu, kita tahu bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa komitmen terhadap Dia. So ini yang pertama, kenapa komitmen? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen kepada kita. Nah dari situ berikutnya apa? Berikutnya kita lihat bahwa Tuhan juga tidak mau untuk berhenti sampai di situ, tapi Tuhan mau supaya setiap kita anak-anaknya juga bisa memberikan komitmen yang terbaik kepada Dia. Ada amin? So God wants us to be committed to Him. Tuhan mau kita juga untuk komitmen sama Tuhan.
Dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan katakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, kita baca bahasa Inggris ya. Kalau saudara mau baca bersama-sama saya boleh. Di depan ada ya. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Wow, ini firman Tuhan benar nih pastor begini gitu. Kok dibilang bahwa ada kata hate gitu ya. Apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan dibilang hormatilah ayah dan ibumu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kalau kamu nih tidak membenci katanya, bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, anak-anakmu dan lain semuanya bahkan dirimu sendiri, firman Tuhan jelas katakan kamu tidak bisa menjadi muridku. You cannot be my disciples. Terus bahkan kalau kamu tidak memikul salibmu, if you does not bear his own cross, tidak memikul salibmu sendiri, and come after me, dan datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, then you cannot be my disciples. Nah ini maksudnya apa? Dari gereja Tuhan saya percaya, saya berdoa, City Blessing, Rochester City Blessing, Boston City Blessing, saudara boleh terus naik kelas ya. Kita boleh menjadi semakin dewasa. Dewasa itu apa? Berarti ada makanan yang bisa kita cerna yang lebih berat gitu. Makannya bukan susu terus, bukan bubur terus, tapi kita lebih mencerna firman Tuhan. Nah maksud firman Tuhan apa nih? Ketika dikatakan bahwa kamu nih harus membenci istilahnya. Kalau kamu tidak membenci keluargamu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Nah maksud dari firman Tuhan ini bukan bertentangan dengan firman Tuhan yang lainnya. Tetapi maksudnya bahwa di dalam bahasa asli dari kata ini, dalam bahasa Aramaik ya, itu yang dipakai dalam film Yesus, Passion of the Christ, itu hate itu artinya untuk mengasihi lebih dari. Jadi mengasihi lebih dari. Jadi sederhananya kamu harus mengasihi Tuhan lebih dari suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, dan dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi aku itu lebih dari semuanya secara sederhana. Kalau kamu tidak bisa mengasihi aku lebih dari semuanya, dari keluargamu, dari bahkan dirimu sendiri atau nyawamu sendiri, maka kamu tidak bisa menjadi murid Tuhan. Kamu tidak bisa menjadi muridku. Jadi saudara, menjadi murid Tuhan itu punya sebuah standar yang luar biasa loh. Dan kalau saudara lihat, kita boleh lihat diri kita sendiri. Apakah selama ini kita menjadi murid Tuhan? Saudara kalau pelajari di dalam kehidupan Yesus itu ada banyak apa ya istilahnya, ada lingkaran gitu, ada circle-nya Tuhan. Jadi ada 12 murid Tuhan, dari 12 itu ada murid yang Tuhan lebih fokus lagi. Tapi di banyak firman Tuhan itu ada murid-murid Tuhan yang berbondong-bondong dikatakan yang banyak. Jadi murid Tuhan bukan cuma 12, ada banyak lagi. Tapi ada murid yang benar-benar murid, berjalan sama-sama, berkorban untuk dia, atau ada hanya sekedar pengikut Tuhan. Begitu. Kalau dalam Paskah kita lihat bahwa orang yang sama yang mengeluhkan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, pada akhirnya ketika Yesus di pengadilan adalah orang yang sama yang menjatuhkan Tuhan dan katakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi bagaimana keadaan hidup, bagaimana tekanan, itu mengikuti situasi atau keadaan. Tapi murid Tuhan, dia komit sama Tuhan. Dia terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa firman Tuhan ini bermaksud bahwa setiap komitmen yang kita mau berikan kepada Tuhan, itu adalah komitmen yang lebih dari segalanya. Lebih dari yang kita berikan kepada siapapun juga. Komitmen yang utama yang paling tinggi kita berikan kepada Tuhan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, komitmen pada Tuhan itu harus melebihi komitmen dari hal yang lainnya. Harus lebih dari komitmen kita terhadap hal yang lainnya. Ini bukan berarti kita tidak mengasihi loh. Saya baca ada satu dalam sosial media ya, ini orang Indonesia katanya.
Seringkali orang Indonesia itu suka ekstrim gitu, suka ekstrim. Misalnya kalau saya bilang, misalnya, oh tadi di Boston luar biasa ibadahnya gitu. Nah perasaannya kan langsung, wah Rochester nggak luar biasa. Padahal kan saya nggak bilang gitu misalnya. Atau kita punya anak 2, kamu pinter ya, nanti anak yang lain kesinggung. Jadi saya nggak pinter gitu. Enggak juga kan, benar ya, maksudnya bukan gitu. Tapi seringkali kita dibawa ke yang ekstrim. Kalau kita puji seseorang, ini yang denger, wah kayaknya sensitif. Nah jangan begitu tuh. Saudara, di sini kita merayakan yang lulus, misalnya yang ulang tahun, yang anniversary. Tapi yang nggak berulang tahun, ya jangan kesinggung juga istilahnya. Kita memuji yang baik, yang layak dipuji, merayakan dengan yang merayakan, kita berbahagia dengan yang berbahagia. Tapi bukan berarti yang lainnya kita jadi ekstrim gitu. Nah, maksudnya seperti ini, bahwa ketika kita katakan komitmen kepada Tuhan lebih dari segalanya, bukan berarti kita tidak komitmen terhadap hal yang lain-lainnya. Berarti kita meninggalkan hal-hal yang lainnya. Tapi maksudnya ketika dikatakan bahwa membenci semuanya, yaitu mengasihi lebih dari segalanya, kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya sampaikan kenapa komitmen pada Tuhan itu penting, karena memang komitmen ini mempengaruhi komitmen kita pada hal-hal yang lainnya. Komitmen kita terhadap Tuhan itu mempengaruhi komitmen kita terhadap hal-hal yang lainnya. Kalau engkau tidak bisa komitmen terhadap Tuhan, maka komitmenmu terhadap hal-hal yang lainnya itu juga sangat mungkin untuk diragukan. Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik, kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Kita tidak bisa berkomitmen. Terlebih dari orang-orang yang tidak melakukan apa-apa buat kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, bukti bahwa kita adalah murid Tuhan, yaitu kita boleh berkomitmen kepada Tuhan. Kita hidup bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita hidup dengan Roh Kudus dan hidup dengan firman Tuhan. Nah, saya mau masuk lebih detail lagi, kemudian kalau kita katakan komitmen kepada Tuhan, sebenarnya apa sih yang harus menjadi komitmen kita terhadap Tuhan? Nah ini masih general ya sebelumnya, menjadi dasar. Nah ada 3 hal yang kita perlu komitmen terhadap Tuhan. Yang pertama yaitu kita perlu komitmen untuk mengasihi Dia. Ada amin? Coba kita katakan sama-sama komitmen untuk mengasihi Tuhan. Komitmen untuk mengasihi Tuhan. So we need to commit it to loving God. Berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. So love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Wah, firman Tuhan katakan ini adalah sebuah perintah nih. Perintah yang pertama dan perintah yang terutama. The greatest commandment. Kalau amanat agung itu the great commission. Ini the greatest commandment. Hukum yang terutama, perintah yang utama yaitu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dengan apa? Lebih detail lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saya pernah jabarkan firman ini. Bahwa mengasihi Tuhan itu yaitu dengan segenap hati kita memberikan hati kita semuanya. Kalau dikatakan dengan segenap jiwa, jiwa itu ada apa sih? Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kita kayak orang lagi jatuh cinta gimana sih ya? Mikirnya Tuhan terus. Gitu, itu pikiran tuh. Kemudian perasaannya, aduh kayaknya mau mengasihi Tuhan, mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kehendak ingin selalu melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mengasihi dengan segenap jiwa. Nah itu perlu diusahakan. Dan kemudian mengasihi dengan segenap akal budi. Dengan segenap kepintaran kita. Apa yang kita bisa lakukan, gimana ya saya bisa mengasihi Tuhan lagi. Itu bukti dari kehidupan nyata, apa yang bisa saya lakukan ketika saya mengasihi Tuhan. Nah itulah, kasihilah Tuhan Allahmu, itu perintahnya. Kasihinya bagaimana? Yaitu dengan segenap akal budi, hati, jiwa, dengan segenap semuanya, kehidupan kita. Nah ini sekali lagi menjadi perintah Tuhan. Yaitu apa? Untuk kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, hal dasar yang harus menjadi fokus utama kita, yang menjadi usaha terbaik kita, yang kita berikan,
yang harus diberikan dari setiap orang yaitu kita mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? Karena ini adalah perintah yang utama dan terutama. Perintah yang paling tinggi. Misalnya kalau pengadilan udah Mahkamah Agung nih, yang paling tinggi. Semuanya saudara, ini make sense kenapa? Karena pada akhirnya kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Pekerjaan di dunia ini habis. Nanti di surga kita hanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah di sini kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Terlebih ini adalah keinginan Tuhan buat setiap kita. Untuk mengasihi Dia. Nah, kasih memang bisa pudar, kasih bisa menjadi hambar. Untuk itu kasih harus terus dinyalakan. Harus terus digosok istilahnya. Di dalam pernikahan again, dalam pelajaran pernikahan kita, kita belajar, saya sampaikan bahwa orang seringkali menikah kenapa? Karena dia mencintai tentu. Perlu dong, harus dong. Kalau nggak cinta ngapain juga kamu nikah kan tentu gitu. Tapi ingat bahwa suatu saat cinta itu bisa hilang. Yang menikah dalam hati kayak mau teriak, amin gitu. Bener nggak? Nggak tahu apa saya aja ya. Aduh kayaknya nggak cinta sama orang ini nih. Bener-bener saya merasakan, dia juga mungkin merasakan, saya nggak tahu yang nggak nebak-nebak, semoga enggak gitu. Tapi seperti itu, aduh kayaknya ini ngeselinnya minta ampun gitu. Udah bukan ngeselin lagi, bisa sampai benci loh. Nggak mau tidur sama-sama. Jangankan tidur sama-sama, ngelihat muka aja nggak mau. Aduh kayaknya pisah aja deh, jangan pisah ranjang lagi, pisah rumah kalau perlu gitu. Pindah kota kalau perlu. Kenapa? Karena kasih bisa pudar. Untuk itu kita belajar dari awal bahwa di dalam pernikahan janji kita itu bukan berdasarkan situasi. Tapi sampai maut saya memberikan komitmen apapun yang terjadi saya akan tetap bersamamu. Itu komitmen. Nah itu yang kita lihat bahwa sebagai manusia kasih kita kepada Tuhan itu bisa pudar. Contohnya misalnya, kita berdoa nih, tapi nggak dijawab-jawab. Kayaknya kan, aduh Tuhan kemana ya? Tanpa sadar mungkin engkau bisa jadi pudar kasihnya kepada Tuhan. Atau karena waktu, karena keadaan dan biasa-biasa aja. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat diri sendiri pada pagi hari ini. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan mungkin kalau Rochester City Blessing 22 tahun lalu yang udah ada di sini. Atau saya datang sini 18 tahun lalu, atau mungkin 10 tahun lalu, bagaimana kasih saya kepada Tuhan. Atau 5 tahun lalu mungkin, bagaimana kasih saya kepada Tuhan. Apakah kasih saya masih seperti itu, seperti dulu, yang berapi-api, yang semangat, yang membuat saya melakukan apa saja, memberikan apa saja kepada Tuhan, berkorban, mungkin teleponin orang, jemputin orang, layanin orang, mau dimaki-maki orang, semuanya. Atau sekarang engkau jadi suam-suam kuku, jadi biasa-biasa aja. Gitu. Nah untuk itu kita perlu memperbaharui lagi. Kita mesti komitmen lagi kepada Tuhan. Setiap awal bulan kita melakukan yang namanya perjamuan kudus dan nanti kita akan lakukan ini. Kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa lakukan ini untuk mengingat akan aku. Tuhan tahu nih manusia ini kadang-kadang ya lupa ya gitu. Bahkan akan Yesus yang telah mati buat dia, buat mereka. Ingat akan Tuhan. Jadi waktu kita ambil perjamuan kita diingatkan kembali nih, aduh Tuhan terima kasih banyak. Kita mengucap syukur buat Yesus yang mati. Aku bisa ada di sini. Engkau luar biasa. Ketika masih berdosa Tuhan mengasihi aku. Dan Tuhan tetap menantikan aku bahkan hari-hari ini, saat ini. Di saat aku melakukan kesalahan. Aku mau kembali. Aku mau komitmen lagi kepada Engkau Tuhan. Disitulah komitmen dikuatkan. Kita memberikan komitmen kembali kepada Tuhan untuk terus hidup untuk Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Nah saudara, mari kita boleh yang pertama kita komit untuk mengasihi Tuhan. Ada amin. Kita komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Bagaimana? Yaitu mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Memberikan yang terbaik dari seluruh aspek kehidupan kita untuk Tuhan. So, berikutnya, bagaimana kita komitmen kepada Tuhan? Atau komitmen apa? Ini committed to loving God and then followed by committed to loving God is committed to serving God. Jadi yang berikutnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka akibat dari itu kita juga komitmen untuk melayani Tuhan. Karena ini bukan satu hal yang terpisah sebenarnya.
Nah firman Tuhan katakan seperti ini. Roma 12 ayat 11 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Holman Christian Standard Bible dibilang, do not lack diligence, be fervent in spirit and serve the Lord. Again, satu quote yang gold, yang umum bahwa you can serve without loving, but you cannot love without serving. Engkau bisa melayani tanpa mengasihi, tapi engkau tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Kenapa kita melayani sih orang-orang istri, suami gitu? Well, sesuai kembali dalam janji pernikahan misalnya, oh dia lagi sakit, mukanya jelek misalnya, oh rambutnya misalnya kena kanker, oh rambutnya rontok dan lain sebagainya. Tapi kita mengasihi tetap, kita melayani. Kenapa? Karena kita mengasihi. Bukti kasih yang paling tinggi, yaitu kita melayani. Jadi Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi dari situ apa? Intinya dengan kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kita melayani Tuhan. So, Matius 25 ayat 40 katakan begini. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. The king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Ini bicara tentang akhir zaman di mana Tuhan bilang bahwa, oh kamu sekarang masuk di dalam kerajaan, menerima yang terbaik karena kamu telah memberikan aku makan ketika aku lapar. Kamu telah memberikan aku pakaian ketika aku telanjang. Terus kemudian orang-orang benar yang ditempatkan di sebelah kanan Tuhan, mereka bertanya, loh bagaimana kita ngasih makan Tuhan? Bagaimana kita kasih pakaian kepada Tuhan? Nah Tuhan bilang ini, yaitu ketika kamu melayani seorang dari saudaramu yang paling hina, kamu telah melayani aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan maksudnya apa? Bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, itu akan dibuktikan, akan diperlihatkan dengan kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin. Kenapa sebenarnya? Sederhana, karena Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka. So, waktu kita mengasihi Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk boleh melayani Tuhan. Nah dengan pertanyaan yang sama, saya mau ajak nih, ini kan kita memperbaharui komitmen kita. Kita menguatkan komitmen kita. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Coba kita lihat lagi. Dulu, saudara bisa taruh tahunnya. Engkau melayani Tuhan luar biasa. Apakah hari ini engkau masih melayani Tuhan dengan luar biasa? Atau pelayananmu menjadi kendor, kasihmu menjadi pudar. Tapi mari bahkan Tuhan mau kita untuk semakin bertumbuh bahkan. Semakin luas lagi, semakin lebar lagi. Bersama dengan Tuhan kita boleh melakukan perkara yang besar. Jadi saya rindu gereja ini boleh menjadi semuanya, menjadi satu tubuh Kristus yang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin engkau tidak berkhotbah, mungkin engkau tidak pimpin pujian, sama saya juga gak pimpin pujian, jangan deh gitu ya. Gak bisa main musik, sama juga. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya talenta, Tuhan punya gift buat setiap kita masing-masing, kita maksimal di dalamnya. Apapun yang kita bisa lakukan, kita berikan untuk Tuhan. Yang kelihatan, yang tidak terlihat, kita berikan untuk Tuhan. Dan selalu cari cara untuk kita melayani Tuhan. Karena tidak akan pernah habis kalau dikatakan namanya pelayanan. Kita bisa selalu melakukan sesuatu untuk Tuhan. So, dengan engkau memperbaharui komitmenmu, engkau berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan, oke Tuhan, iya aku udah berhenti nih, aku mau mulai lagi. Atau kalau mungkin ya aku menjalani sih tapi mungkin kurang rajin, aku mau lebih rajin. Oh, aku mau lebih lagi Tuhan, memberi lebih lagi. So committed to loving God, committed to serving God. And then the last one, the last point untuk hari ini, kita committed to His word. Kita komitmen kepada firman Tuhan. Maksudnya apa? Sederhana, komitmen untuk mendengar firman Tuhan dan untuk taat kepada firman Tuhan. Ada amin? Kita harus komitmen nih. Kepada firman Tuhan gak bisa biasa-biasa aja. So, Amsal pasal yang kedua, ayat pertama sampai keempat ya, di sini ada semuanya ya. Firman Tuhan kata begini, hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, nah ini bicara perkataan Tuhan, firman Tuhan,
ayat 2 dan 3 ini penjelasannya, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru, di situ dibilang ya, kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Nah, berikutnya ini ada janji firman Tuhan. Bahasa Inggrisnya saya bacakan ayat pertama dan keempat aja ya. My son, if you accept my words and store up my commands within you. Jadi firman Tuhan ini kita terima nih. Kemudian kita simpan perintah Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kemudian lebih dalam lagi ayat yang keempat, if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Wah, kita mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Wah, ini dia. Maka akan ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sederhananya apa? Bahwa kita terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan, kita mesti komitmen. Mesti cari, mesti gali, dalam arti berikan waktu. Jadi baca firman Tuhan juga bukan hanya sekedar sekilas gitu ya. Baca udah aja, udah. Saya ingat tuh dulu kan belum ada BlackBerry, boro-boro ya. Kita dalam zaman, gak tahu, mungkin saudara tidak seperti saya, tapi saya surat menyurat. Wah, itu kan romantis banget ya. Terima surat, lagi marah nih, begini gitu ya. Dikirim, nyampainya seminggu kemudian, seminggunya sebenarnya udah gak marah lagi kan. Kebayangnya zaman dulu betapa gak efektif ya. Kirim nanti mau ngomong apa, ntar kondisinya udah berubah. Tapi surat menyurat, waduh kayaknya dapat surat tuh seneng banget gitu. Waduh, suratnya masih ada loh. Itu ada di Bandung, ada satu tumpuk ya. Gitu. Surat menyurat. Bahkan kalau malam ntar suratnya dibawa tidur, ditaruh di bawah bantal. Kayaknya deket orangnya gitu. Wah gitu. Ntar dibaca lagi. Ya kalau mungkin yang gak kirim surat, kirim kartu lah. Kartu Valentine gitu kan. Itu ini si Jeff kemarin nemuin foto ya kayaknya. Foto kartu yang saya kirim buat pacar waktu itu gitu. Dia geli sendiri. Love for sale gitu. Ada orang jualan kayak apel tapi apelnya tuh love semua. Terus dia jadi suka godain, "Mami, love for sale." Tapi kan kalau dapat gitu kan, aduh kayaknya ini perkataan sayangku gitu. Wah, perkataan dia gitu. Waduh, dilihat lagi seolah-olah ada gitu. Nah, kita nih kayak begitu nih terhadap firman Tuhan harusnya. Seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam. Oh, kalau saudara biar gampang ngertinya, cari deh nonton film apalah Treasure apa sih yang pokoknya cari harta karun yang gitu-gitu kan banyak ya. Bagaimana orang untuk mencari sebuah harta karun, bahkan Titanic kan untuk mencari si batu itu kan, wah itu wondering tuh di mana karena batunya gede banget itu, mungkin sekarang bisa beli kapal pesiar kali kalau ketemu satu batu itu. Itu sampai wah saintis semuanya, orang-orang yang expert, mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan dana, research dan lain sebagainya dipelajari untuk mendapatkan hal yang berharga itu. Saudara bisa bayangkan gak? Bagaimana kalau kita mencari firman Tuhan seperti firman Tuhan ini katakan, mencari harta karun, mencari emas. Wah kayaknya dipikirin sampai dapat. Kalau belum dapat, enggak, saya harus dapetin. Karena saya percaya ini ada hal yang luar biasa. Mereka yang cari emas kan mereka percaya bahwa itu ada gitu. Dan itu berharga, jadi mereka memberikan yang terbaik. Nah maka dari itu saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita perlu berdoa untuk bisa melihat firman Tuhan sebagai satu hal yang berharga. Firman Tuhan itu berkuasa, firman itu ya dan amin. Dia mengatasi segalanya, tidak akan pernah gagal. Tapi coba kita lihat komitmen kita terhadap firman Tuhan. Well, apakah komitmen kita terhadap firman Tuhan itu lebih dari hal yang lain? Saya mau sampaikan nih, kita mencari uang seringkali kita lebih dari mencari firman Tuhan, betul? Pengorbanan kita untuk mencari uang itu lebih dari kita mencari Tuhan. Dalam arti ya kalau nggak dapat Tuhan nggak apa-apalah, yang penting saya mendapatkan uang. Kita mengorbankan hal yang lain, mengorbankan Tuhan demi kita mendapatkan hal-hal yang materi. Saya mau tanya, pernah enggak atau seberapa sering engkau meninggalkan uang untuk engkau mendapatkan Tuhan? Nah, seberapa sering engkau mengorbankan, oh ya saya bisa dapat ini nih, tapi saya tahu saya mau mendapatkan Tuhan lebih dari mendapatkan itu. Saya prioritaskan Tuhan.
itu menunjukkan komitmenmu. Apakah engkau komitmen terhadap Tuhan lebih dari segalanya, atau yang lain-lain itu lebih tinggi dari komitmenmu kepada Tuhan. Mari itu mungkin bisa materi, bisa keluarga, bisa hobi. Gitu. Oh demi hobi tinggalin lah, gak penting. Tapi firman Tuhan ajarkan, mari kita boleh komitmen terhadap firman Tuhan. Kenapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Gitu. Ini satu hal yang seringkali iblis lakukan supaya umat Tuhan tidak mengalami firman Tuhan. Kenapa kita tidak mencari firman Tuhan? Biarinlah kita kasih, dengan kita alihkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena iblis tahu ketika engkau mendapatkan firman Tuhan, hal yang paling berharga yang Tuhan berikan buat kita, dan engkau mendapatkan itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu, itu akan memberikan engkau untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, memberikan kreativitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, jadi jangan anggap enteng loh ketika ada ibadah misalnya, karena iblis ini gak mau engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman terjadi kalau kita urutkan dari engkau mulai mendengar. Mendengar timbul iman, iman percaya, percaya melakukan, dan melakukan ada kuasa. Ada kuasa. So ini satu rangkaian yang firman Tuhan itu akhirnya dicoba disembunyikan, dialihkan, bahkan dengan pengajaran-pengajaran sekarang dibelokkan kalau bisa dibilang. Dibelokkan jadi disalahartikan. Jadi kita tidak mendapatkan firman yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat nih. Kalau kita firman Tuhan ada katakan bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ya, kita itu seperti orang yang pada akhirnya kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Kenapa ya? Karena kita pada akhirnya ya coba dengar, coba kayaknya menambah ilmu pengetahuan, tapi kita tidak melakukannya, tidak percaya di dalamnya. Kalau engkau benar-benar melakukan firman Tuhan, maka engkau akan benar-benar mengalami firman Tuhan. Dan itu akan benar-benar terlihat di dalam kehidupanmu. Banyak terjadi itu orang gak berubah hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya berhenti sampai mengetahui firman Tuhan. Komitmen terhadap firman Tuhan yaitu komitmen untuk melakukan taat terhadap firman Tuhan. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. So, saya mau ajak kita boleh lakukan 3 hal ini ya. Komitmen untuk mengasihi Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen terhadap firman Tuhan. Yang terakhir kita lihat satu ayat ini di dalam Filipi ya. Next slide boleh, Filipi 1 ayat 21. Ini Paulus bilang begini, for to me to live is Christ. Sebenarnya panjangnya berikutnya, and to die is gain. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, ini satu statement yang merangkum semua kehidupan dan banyak prinsip. Bahwa ketika mati aku tidak takut. Karena tahu itu menjadi sebuah sukacita. Aku bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika aku hidup, hidupku adalah Kristus. Tema hidupku adalah Kristus. Tujuan hidupku adalah Kristus. Apa yang kuhasilkan untuk Kristus. Apa yang kujalankan yaitu perintah Tuhan. Hidupku adalah Kristus. For me to live is Christ. Wah, saudara bisa lihat kalau kita lihat pernyataan orang-orang yang luar biasa ya. Mereka mengeluarkan statement itu bukan sekedar kayak sekarang kita nyari-nyari pantun yang bagus gitu. Nah, cakep gitu. For to me to live is Christ, cakep gitu. Enggak gitu ya. Tapi itu serangkaian hasil dari kehidupan yang luar biasa dan bisa kita lihat. Bahwa dalam kehidupan Paulus waktu dia katakan for me to live is Christ, dia benar-benar hidup untuk Tuhan. Dia berikan komitmen yang terbaik untuk Tuhan, dia disiksa untuk Tuhan. Dia tidak peduli akan semuanya, yang penting dia menggenapi perintah Tuhan. Semuanya tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan itu sendiri. Sampai akhirnya dia katakan for me to live is Christ and to die is gain. Dan dia katakan bahwa terakhir kan ya aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Selesai. Waduh, saya kadang-kadang pikir gitu ya. Well sebenarnya saya ini
berjalan dalam pertandingan iman atau berjalan dalam pertandingan diri saya sendiri gitu untuk memenuhi keinginan saya sendiri. Mungkin ketika saya selesai, kalau sebenarnya saya bisa tanya orang-orang, ini layak nggak saya sebenarnya menulis di papan ini saya nanti ya gitu, telah mengakhiri pertandingan iman. Padahal kehidupannya kayaknya, boro-boro pertandingan iman. Gitu. Makanya saya salut orang-orang yang hidup dalam penderitaan, saya ketemu banyak orang yang sakit, tapi dalam kesakitannya mereka bilang ya ada Tuhan Pak ya. Wah saya sebenarnya saya sering khotbah hampir tiap minggu, tapi ketika saya ketemu pasien, saya ini senang karena saya yang dikhotbahin dan saya dengar gitu. Saya diberkati sekali. Ketika mereka sedang berjuang, mereka sedang sakit, mengeluh, teriak gitu. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, Tuhan perhatikan kita. Satu kata yang sederhana, wah saya diingatkan luar biasa. Orang yang sedang bertanding dalam iman dan dia katakan bahwa dia bergantung kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, wah itu luar biasa. Itu mengencourage saya, mengingatkan saya untuk saya dalam kondisi yang baik ini jangan sampai karena kenyamanan justru menjauhkan saya dari Tuhan. Tapi justru ketika ada kesempatan ini boleh membawa saya untuk memberikan lebih kepada Tuhan, komitmen lebih kepada Tuhan. Yang tadi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. So gereja yang dikasih Tuhan, waktu kita mau membangun diri kita sebagai gereja Tuhan, mari kita boleh renew our commitment. Ada banyak hal sebenarnya dalam hal-hal yang teknis yang kita bisa lakukan ya sebagai penjabaran dari firman Tuhan ini. Saya berdoa Roh Kudus boleh menyampaikan, boleh membukakan firman Tuhan lebih lagi, sehingga kita bisa memberikan komitmen lebih lagi kepada Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Kembali, coba kita lihat kasih kita dulu dengan sekarang. Kita lihat pelayanan kita dulu dengan sekarang. Apakah kita masih seperti dulu bersemangat? Atau sekarang ya udah segini-segini aja, cukuplah segini-segini aja, nggak mau lebih. Atau kita mau terus dibangun, terus bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baru, buah-buah yang lain lagi untuk orang diberkati. So saya berdoa gereja Tuhan boleh terus bertumbuh dalam Tuhan dan terus memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita siapkan hati kita perjamuan ya. Yang belum dapat, saya belum dapat. Yang belum ambil mungkin kelewat elemen perjamuan.